Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kana Buyung Andis dalam pembahasan sumatif akhir semester 2. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Yang dimaksud dengan keberagaman sosial dan budaya adalah A. Semua orang harus memiliki hobi yang sama. B. Perbedaan dalam cara hidup, adat, dan budaya antara kelompok masyarakat. C. Semua orang harus memakai pakaian yang sama. D. Hanya satu jenis makanan yang boleh dimakan. Jawabannya adalah B. Perbedaan dalam cara hidup, adat, dan budaya antara kelompok masyarakat. Soal nomor 2. Alasan pentingnya untuk saling menghormati kebudayaan orang lain adalah A. Agar kita bisa mengabaikan perbedaan. B. Untuk meningkatkan toleransi dan saling memahami. C. Untuk menunjukkan bahwa budaya kita lebih baik. D. Agar semua orang mematuhi budaya kita. Jawabannya adalah B. Untuk meningkatkan toleransi dan saling memahami. Soal nomor 3. Yang dimaksud dengan gotong royong adalah A. Dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama. B. Bekerja sendirian. C. Menghindari pekerjaan kelompok. D. Menunggu orang lain melakukan pekerjaan. Jawabannya adalah A. Dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Soal nomor 4. Contoh bentuk gotong royong dalam lingkungan sekolah adalah A. Membantu ibu. B. Piket kelas. C. Menyapa tetangga. D. Musyawarah. Jawabannya adalah B. Piket kelas. Soal nomor 5. Istilah gotong royong di daerah Maluku disebut dengan A. Gemohing. B. Ngayah. C. Masohi. D. Amosi. Jawabannya adalah C. Masohi. Soal nomor 6. Arti dari sikap kompak dan bersatu dalam sebuah kelompok adalah A. Bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. B. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. C. Menghindari kerja sama. D. Mengabaikan pendapat orang lain. Jawabannya adalah A. Bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Soal nomor 7. Cara menunjukkan sikap kompak di kelas adalah A. Membantu teman dan bekerja sama dalam kelompok. B. Mengabaikan teman yang mengalami kesulitan. C. Menyendiri dan mengerjakan tugas sendiri. D. Mengabaikan tugas kelompok. Jawabannya adalah A. Membantu teman dan bekerja sama dalam kelompok. Soal nomor 8. Alasan bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan adalah A. Karena bahasa ini hanya digunakan oleh pemerintah. B. Karena hanya digunakan di satu daerah. C. Karena semua orang di Indonesia menggunakannya untuk berkomunikasi. D. Karena bahasa ini hanya digunakan di sekolah. Jawabannya adalah C. Karena semua orang di Indonesia menggunakannya untuk berkomunikasi. Soal nomor 9. Kongres Para Pemuda Nusantara yang melahirkan adanya Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal A. 18 Agustus 1945. B. 28 Oktober 1928. C. 10 November 1945. D. 1 Juni 1928. Jawabannya adalah
B. 28 Oktober 1928. Soal nomor 10. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan sejak A. Sejak Majapahit berkuasa. B. Sejak Indonesia merdeka. C. Sejak Soekarno memimpin negara Indonesia. D. Sejak Sumpah Pemuda diikrarkan pada 1928. Jawabannya adalah D. Sejak Sumpah Pemuda diikrarkan pada 1928. Soal nomor 11. Di bawah ini merupakan sila-sila Pancasila, kecuali A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Bhinneka Tunggal Ika. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah B. Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 12. Manfaat dari mengamalkan sila-sila Pancasila adalah A. Tidak ada manfaat. B. Membuat masyarakat tidak beradab. C. Membuat masyarakat hidup harmonis dan damai. D. Membuat masyarakat menjadi tidak adil. Jawabannya adalah C. Membuat masyarakat hidup harmonis dan damai. Soal nomor 13. Yang dimaksud sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila adalah A. Sikap dan perilaku yang tidak menghargai keberagaman. B. Sikap dan perilaku yang tidak adil. C. Sikap dan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. D. Sikap dan perilaku yang adil, beradab, dan menghargai keberagaman. Jawabannya adalah D. Sikap dan perilaku yang adil, beradab, dan menghargai keberagaman. Soal nomor 14. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Pancasila adalah A. Menghormati hak-hak orang lain. B. Mengganggu ketertiban masyarakat. C. Mengabaikan hak-hak orang lain. D. Memaksakan kehendak pada orang lain. Jawabannya adalah A. Menghormati hak-hak orang lain. Soal nomor 15. Berikut ini yang termasuk salah satu tokoh Panitia 9 adalah A. Haji Agus Salim. B. Habibie. C. Ahmad Dahlan. D. Soepomo. Jawabannya adalah A. Haji Agus Salim. Soal nomor 16. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan A. 14 Agustus 1945. B. 1 Juni 1945. C. 17 Agustus 1945. D. 2 Mei 1945. Jawabannya adalah B. 1 Juni 1945. Soal nomor 17. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pancasila adalah A. Soekarno. B. Muhammad Hatta. C. Ki Hajar Dewantara. D. Jenderal Sudirman. Jawabannya adalah A. Soekarno. Soal nomor 18. Hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal A. 1 Juni 1945. B. 2 Juni 1945. C. 17 Agustus 1945. D. 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah A. 1 Juni 1945. Soal nomor 19. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menetapkan rumusan yang dikenal sebagai A. Piagam Jakarta. B. UUD 1945. C. Sumpah Pemuda. D. Dasar Negara. Jawabannya adalah A. Piagam Jakarta. Soal nomor 20. Yang dicapai dalam sidang kedua BPUPKI terkait Pancasila adalah
A. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. B. Pembentukan struktur pemerintahan. C. Penetapan hari kemerdekaan. D. Pengaturan wilayah negara. Jawabannya adalah A. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Berikan satu contoh kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Jawabannya adalah gotong royong adalah sikap saling membantu dan bekerja sama antar anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kegiatan di rumah, membersihkan halaman rumah bersama-sama. Jawaban bervariatif. Soal nomor 2. Sebutkan manfaat dari gotong royong. Jawabannya adalah beberapa manfaat dari gotong royong. A. Memperingan dan mempercepat pekerjaan. B. Menjalin kerukunan hidup masyarakat. Dan C. Mempererat rasa persaudaraan. Soal nomor 3. Sebutkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jawabannya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. A. Mengembangkan kepribadian bangsa. B. Menjadi pemersatu suku, ras, dan antar golongan. C. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Dan D. Menghilangkan kesalahpahaman karena seluruh masyarakat disatukan dengan bahasa Indonesia. Soal nomor 4. Apa tugas dari Panitia 9? Jawabannya adalah Panitia 9 bertugas merumuskan sila-sila Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Soal nomor 5. Sebutkan tokoh-tokoh yang termasuk Panitia 9. Jawabannya adalah tokoh-tokoh Panitia 9. Insinyur Soekarno, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, Alexander Andreas Maramis, Abdul Kahar Moizakir, Haji Agus Salim, Abikusno Cokrosoejoso. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif akhir semester. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 SD. Terima kasih.